Kalau Presiden Jokowi menginginkan seorang staf khusus, saya berpikir bahwa harusnya yang dicari adalah orang-orang yang mapan, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, kedewasaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekedar gaya-gayaan, ya silahkan saja. Halo Sobat RH sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Ramadan ini, masih COVID-19, masih lockdown di rumah. Kita jumpa kembali dalam channel yang keren ini. Tahu kan, keren cadas. Sekarang kita mau bahas mengenai rontoknya Taufan, disapu Taufan. Kita tahu bahwa setelah ada Mas Belfasyah Devara, ternyata Andi Taufan Garuda Putra, wah dua-duanya namanya bagus ya, juga akhirnya mengundurkan diri. Surat tersebut sudah disampaikan pada tanggal 17. Kita ingat tanggal 16 ada video dari channel ini. Dia berada di lingkar dekat kekuasaan, di lingkar dekat RI 1. Semakin orang berada di inner circle kekuasaan, maka orang tersebut harus menjaga diri, keluarga, korporasinya dari kemungkinan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri, korporasi, atau keluarga. Tapi ya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas desakan Taufan untuk mundur ini kan seperti Taufan, seperti badai yang menghantam. Dan rupanya Taufan mengikuti Delvara, akhirnya mengundurkan diri juga. Dalam surat pengunduran dirinya yang disampaikan ke media, Andi Taufan antara lain mengatakan, "Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia yang telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden. Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Dalam kurun waktu tersebut, maksudnya kurun waktu ketika yang bersangkutan bersama dengan Presiden Jokowi, saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau adalah sosok pemimpin teladan yang bekerja keras dengan tulus dan penuh dedikasi demi kebaikan seluruh masyarakat dan masa depan Indonesia. Untuk itu, saya sekali lagi mohon maaf dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi lebih baik." Itu salah satu penggalan surat yang disampaikan Andi Taufan Garuda Putra kepada Presiden Jokowi. Tidak lupa dia memuji Presiden Jokowi sebagai sosok yang bekerja keras, punya komitmen. Ya jelas saja kalau tidak punya komitmen dan tidak bekerja keras, bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa jadi presiden? Tetapi apakah kemudian kebijakan-kebijakannya selalu bisa kita setuju atau tidak, itu soal lain. Saya kira semua pemimpin pasti bekerja keras. Hanya apakah kebijakan tersebut kemudian membawa kebaikan, efektif bagi penanganan COVID-19 misalnya, itu soal yang bisa dibahas. Itu dinamika politik dan ekonomi yang berkembang terus-menerus. Apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini Sobat RH sekalian? Sudah dua yang rontok. Pertama adalah ada Mas Belfasyah Devara, yang kedua Andi Taufan Garuda Putra. Masih ada 5 lagi. Persoalannya bukan rontok satu demi satu. Dari awal saya termasuk orang yang mempertanyakan, buat apa sih fungsi staf khusus itu sebenarnya? Ada kesan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi sendiri ingin memamerkan 7 anak muda yang dianggap berprestasi, hebat secara akademik, lulusan Harvard, berhasil dalam bisnisnya, pantas diganjar dengan jabatan tinggi staf khusus presiden. Bayangkan atau bandingkan misalnya dengan juru bicara presiden yang sering di luar bicara seperti Ali Mokhtar Ngabalin misalnya. Jabatannya kalau secara struktural tidak tinggi,
karena dia hanyalah tenaga ahli kedeputian. Jadi kalau pakai struktural, kalau yang namanya staf khusus presiden itu eselon 1A, kemudian staf khusus menteri atau staf khusus kepala KSP misalnya, itu eselon 1B. Nah, rekan saya Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak tahu eselon berapa di dalam struktur lingkar istana tersebut. Jadi luar biasa anak muda ini diberikan kekuasaan, diberikan jabatan yang sangat tinggi. Tapi disitulah soalnya juga, Sobat RH sekalian, mereka mungkin pandai secara akademik, berhasil paling tidak dalam bisnis mereka. Setidaknya Ruang Guru sudah membuktikan dalam menyediakan konten-konten pelajaran. Amarta Fintech juga harus diperhitungkan. Itulah sebabnya Presiden Jokowi tertarik untuk merekrut mereka. Jadi kita tidak tahu sesungguhnya siapa yang butuh siapa, ya kan? Mereka butuh Presiden Jokowi karena menaikkan pengalaman dan legitimasi mereka. Presiden Jokowi butuh mereka juga untuk etalase, mungkin untuk pameran bahwa ini loh, ada generasi milenial yang berhasil di bangsa ini. Ada satu yang saya catat Sobat RH sekalian, soal kematangan, idealisme. Kenapa begitu? Di Indonesia ini, kalau kita bicara tentang etika pejabat publik, terlalu lost, terlalu cair. Kita tidak bisa lagi menyaksikan pejabat publik sekelas Hatta misalnya, Muhammad Hatta, yang betul-betul disiplin, yang betul-betul menggunakan keuangan negara dan kekuasaan itu sesuai dengan mandat, keyakinan yang dituntun akhlak dan perilakunya serta agamanya. Tidak heran kalau kemudian misalnya ada penghargaan khusus yaitu BACA, yaitu Bung Hatta Anti-Corruption Award. Dan kita tahu bahwa tidak mudah mendapatkan orang sekelas Hatta. Dia matang dari sisi pergerakan, matang secara intelektual, dan kemudian matang hidup atau melakukan aktivitas kenegaraan. Anak muda ini mungkin secara akademik bagus, lulusan Harvard, lulusan Stanford, lulusan Nanyang Technological University di Singapura, secara bisnis barangkali growing up, tetapi dari sisi aktivisme, dari sisi kehidupan, berbenturan dengan masalah-masalah kehidupan, etika kenegaraan, mungkin jauh dari matang. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi mengharapkan orang-orang yang belum matang untuk menasihati dirinya, wah, saya khawatir jangan-jangan nasihat yang muncul adalah nasihat yang mentah juga. Kita tidak underestimate kepada generasi muda ini. Saya yakin Ahmad Taufan, ada Mas Belva Syahadevara akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Tetapi mengkarbit mereka saat ini, memberikan mereka ruang, etalase dan lain sebagainya, itu tidak akan mendidik mereka. Jadi kalau Ahmad Taufan kemudian memutuskan untuk kembali ke society, menurut saya itu langkah yang sangat tepat. Hanya sayangnya Sobat RH sekalian, dalam suratnya yang bersangkutan tidak mau mengaku kalau yang bersangkutan sudah melakukan pelanggaran etika yang menurut saya cukup berat. Pertama, dia tidak tahu tupoksi staf khusus presiden sehingga ikut cawe-cawe dalam implementasi sebuah kebijakan, lalu kemudian menunjuk perusahaannya sendiri menggunakan kop surat sekretariat negara pula. Jadi alasannya adalah karena dia ingin terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kurang gentle juga. Kalau kita mau jujur, kita kaitkan antara kekuasaan, rentera kekuasaan, itu fenomena gunung es di Republik ini. Banyak contoh sebelumnya, dan banyak pula yang kemudian tidak muncul ke permukaan. Pertanyaannya adalah, siapa sih tokoh publik yang ketika menjabat tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperbesar bisnisnya? Kalau dia sudah berbisnis, atau kalau dia belum berbisnis, dia akan membuat bisnis baru dengan kekuasaan tersebut. Jadi waktu saya kuliah, Sobat RH sekalian, ada buku karya Yahya Muhaimin, Bisnis dan Politik. Itu hasil disertasi dia di Amerika Serikat, lalu kemudian dibukukan. Itu menggambarkan betul bagaimana pebisnis-pebisnis itu hidup dengan fasilitas kekuasaan. Cuma bedanya adalah pebisnis itu tidak masuk dalam kekuasaan. Mereka berada di lingkaran luar tapi punya hubungan baik dengan penguasa. Walaupun akhirnya mereka mendapatkan juga jabatan. Tetapi sekarang mereka-mereka yang berkuasa itulah yang sesungguhnya memiliki bisnis. Sementara
Orang di luar kekuasaan mungkin cuma operator-operator bisnisnya. Inilah yang dari sisi pribadi saya sangat prihatin. Padahal logika sederhananya, semakin orang itu mengabdi untuk negara, mestinya dia semakin miskin. Kenapa? Karena dia tidak sempat lagi berbisnis. Satu. Kedua, dia tidak boleh lagi berbisnis dengan proyek pemerintah. Karena dia adalah orang lingkar dekat kekuasaan. Dia hanya bisa berbisnis dengan pihak-pihak lain di luar kekuasaan atau di luar negara, di luar keuangan negara. Dan itu mungkin terbatas jadinya. Kalau itu yang terjadi, maka memang berkuasa itu menjadi tidak enak. Karena kita harus memegang komitmen. Tapi di kita, sudah berkuasa, kadang-kadang rangkap jabatan pula. Ya kan? Jadi sudah diberikan kekuasaan, tapi kemudian diberikan jabatan di korporasi pula. Sehingga yang terjadi adalah tugas dari negara diemban juga, diambil juga dengan jabatannya, dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya. Tapi kemudian jabatan-jabatan lain yang memberikan penghasilan yang lebih besar diambil juga. Dan mungkin juga berbisnis. Makanya luar biasa saya katakan di Indonesia tidak ada pejabat yang miskin. Hampir semua pejabat kaya. Karena bisnis dan kekuasaan itulah yang menggiurkan sehingga orang mau berkuasa, orang mau ikut politik. Karena berpikir untuk akselerasi. Jarang anak-anak muda yang kemudian berpolitik untuk mengabdi. Yang ada adalah berpolitik untuk mobilisasi vertikal, untuk cepat kaya, untuk cepat mendapatkan fasilitas. Nah, Belva dan Andi Taufan, saya harap bukan jenis yang seperti itu. Mereka harusnya punya segala prasyarat untuk menjadi orang yang tangguh dan kuat. Pertama, mereka adalah orang-orang pandai, lulusan universitas terbaik di dunia, dan yang paling penting adalah mereka sudah membuktikan bahwa mereka sudah memulai bisnis mereka dengan secara genuine. Mudah-mudahan begitu. Bukan bisnis fasilitas. Jadi ruang guru dan Amarta itu bukan bisnis fasilitas. Saya ingin berbaik sangka dengan mengatakan bahwa keikutsertaan ruang guru di dalam proyek prakerja itu karena memang profesionalisme mereka. Saya ingin mengatakan berkembangnya Amarta juga karena profesionalisme mereka, bukan karena jabatan yang diemban keduanya dalam beberapa bulan terakhir ini. Sejak Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, sejak 6 bulan. Jadi sekali lagi, kalau Presiden Jokowi menginginkan seorang staf khusus, saya berpikir bahwa harusnya yang dicari adalah orang-orang yang mapan, baik dari sisi pengetahuan, pengalaman, kedewasaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekedar gaya-gayaan untuk memunculkan semangat ke publik bahwa ini loh ada anak-anak muda yang hebat dan lain sebagainya, ya silahkan saja. Tetapi barangkali tidak usah diterekut dalam inner circle. Cukup dijadikan teman diskusi, teman ngobrol, dan lain sebagainya. Karena toh mereka jauh lebih bermanfaat kalau mereka ada di society. Karena di society mereka bisa bekerja secara real. Sementara menjadi penasihat khusus, mereka bisa apa? Dan tidak mungkin juga mereka menjadi penasihat khusus presiden tapi sekaligus berbisnis. Bisnis proyek pemerintah lagi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dicontohkan sendiri oleh orang-orang yang sudah mapan dan dewasa dalam bernegara. Satu lagi, ya anak-anak muda ini harus matang dulu di society, matang dulu di masyarakat, matang dulu di dunia aktivisme. Entah itu aktivisme bisnis, aktivisme politik, aktivisme apa saja. Sehingga mereka menjadi orang yang tangguh kuat. Mereka bisa survive. Kalau sekarang dengan pengalaman mungkin antara 3-5 tahun mereka langsung jadi the rising star. Itu karena mereka pintar dalam memanfaatkan momen. Jangan salah, kematangan itu tidak didapat hanya karena kepandaian memanfaatkan momentum. Tetapi karena memang betul-betul bergelut di society, bergelut di masyarakat, membuat mereka tangguh. Saya berharap Belva dan Andi Taufan menjadi bagian dari Indonesia yang berada di frontliner untuk memberantas korupsi. Bukan menjadi generasi-generasi baru di mana kehidupan yang nikmat, bagian dari korupsi itu menjadi pilihan. Saya berharap bahwa dia adalah pemimpin-pemimpin anti korupsi di masa depan. Bukan pemimpin-pemimpin yang menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Itu saja Sobat RH sekalian. Bahasan kita kali ini mengenai
taufan yang dilanda taufan juga sehingga rontok ya. Bahasanya mungkin sedikit sarkastis, tetapi sesungguhnya saya ingin memberikan semangat pada dua anak muda ini. Masa depan masih sangat cerah, masih sangat hebat nantinya. Yang paling penting adalah ini harus dijadikan pelajaran yang berharga. Bagaimana menjaga etika. Kepandaian ternyata tidak cukup kalau kita kemudian tidak pandai-pandai menjaga etika, terutama etika dalam bernegara dan etika dalam berpemerintahan. Ya, itu saja Sobat RH sekalian. Jangan lupa tetap di channel ini karena channel ini adalah keren cadas. Dan di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.